Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Winarni, Guru Seni Budaya dari SMP Negeri 189 Jakarta. Mengawali pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang latihan contoh-contoh soal penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran seni budaya pada semester genap ini. Semoga kalian dapat lebih siap menghadapi penilaian yang akan segera kalian ikuti. Tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Selamat belajar. Soal nomor 1. Bentuk penyajian ini telah berkembang di Eropa sejak zaman Barok, pada kisaran waktu tahun 1600 sampai 1750. Pada masa ini, warna suara dan teknik permainan instrumen mendapatkan perhatian lebih dibandingkan pada masa sebelumnya. Apa nama bentuk penyajian permainan musik secara berkelompok ini? A. Band, B. Orkestra, C. Ensemble sejenis, D. Ensemble campuran. Jawaban benarnya adalah orkestra. Soal nomor 2. Berdasarkan cara memainkannya, instrumen tuba tergolong ke dalam instrumen A. Aerofon, B. Tiup kayu, C. Tiup logam, D. Idiofon. Jawaban benarnya adalah tiup logam. C. Soal nomor 3. Pembagian jenis ensemble sejenis dan campuran didasarkan pada A. Sumber bunyinya, B. Cara memainkan instrumen, C. Fungsinya dalam permainan musik, D. Bahan baku alat musik. Bahwa ensemble sejenis dan campuran itu didasarkan pada fungsinya dalam permainan musik. Jadi jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 4. Perhatikan gambar alat musik berikut. Berdasarkan sumber bunyinya, alat musik tersebut tergolong ke dalam jenis alat musik A. Idiofon, B. Membranofon, C. Aerofon, D. Kordofon. Dilihat dari jenis alat musik tersebut, itu termasuk ke dalam jenis alat musik idiofon. Jadi jawaban benarnya adalah A. Begitu juga sama dengan kolintang, ya, itu juga termasuk idiofon. Soal nomor 5. Dalam bahasa Prancis, ensemble berarti A. Kelompok musik dalam satuan kecil secara bersama-sama, B. Kelompok musik satuan besar, C. Kelompok bermain, D. Kelompok musik masing-masing. Jawaban benarnya adalah bahwa ensemble adalah kelompok musik dalam satuan kecil bersama-sama. Jadi jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 6. Alat musik ini yang tergolong ke dalam alat musik membranofon. A. Rebana, B. Simbal, C. Marakas, D. Kastanyet. Yang termasuk ke dalam alat musik membranofon adalah rebana. Jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Dari hasil pengamatan gambar itu dapat disimpulkan bahwa penyajian tersebut merupakan bentuk dari A. Kuartet instrumen, B. Band modern, C. Ensemble campuran, D. Sextet instrumen. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari gambar itu ada beberapa siswa yang memainkan biola, ada juga yang memainkan pianika, ada yang memainkan kahon, ada yang memainkan gitar. Berarti itu bisa disimpulkan merupakan bentuk penyajian dari ensemble campuran. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Bentuk penyajian ini terdiri dari banyak pemain, dibagi dalam berbagai jenis alat musik gesek, tiup kayu, tiup logam, piano, harpa, dan perkusi. Setiap jenis alat musik memiliki peran masing-masing.
Nah, pertanyaannya, bentuk penyajian musik ini tergolong ke dalam A. ensemble campuran, B. opera, C. keroncong, D. orkestra. Nah, sekarang karena di sini terdiri dari berbagai jenis alat musik, maka termasuk ke dalam jenis ensemble campuran. Jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Pada pertunjukan ini, alat musik yang dimainkan hanya terdiri dari satu jenis alat musik dalam jumlah banyak. Biasanya, nama dari bentuk penyajian ini disebutkan sesuai dengan alat musiknya. Pertanyaannya, bentuk penyajian musik tersebut dinamakan ensemble apa? Apakah itu ensemble campuran, atau kuartet, atau quintet, ataupun sejenis? Nah, itu termasuk ke dalam ensemble sejenis. Jadi jawabannya D. Soal nomor 10. Alat musik yang berasal dari Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara adalah A. calung, B. kolintang, C. sasando, D. angklung. Nah, alat musik yang berasal dari wilayah Sulawesi Utara, Minahasa di sana adalah alat musik kolintang. Jawabannya adalah B. Soal nomor 11. Bernyanyi dua orang disebut A. solo, B. duo, C. trio, D. kuartet. Mudah sekali ya, jawabannya adalah duo. B. Soal nomor 12. Not ini bernilai berapa? Nah, kalau lihat bentuknya, notnya diarsir tengahnya berwarna hitam, kemudian memiliki satu tiang, berarti itu merupakan not seperempat. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 13. Lagu Berkibarlah Benderaku diciptakan oleh A. W.R. Supratman, B. L. Manik, C. Ibu Sud, D. Kusbini. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, dan seterusnya. Itu adalah lagu ciptaan dari Ibu Sud. C. Soal nomor 14. Gendang dan triangle menurut fungsinya termasuk kelompok alat musik A. Harmonis, B. ritmis, C. perkusi, D. melodi. Nah, sekarang dilihat dari fungsinya, maka gendang dan triangle ini termasuk ke dalam alat musik ritmis. Jawabannya adalah B. Soal nomor 15. Recorder atau suling menurut fungsinya termasuk jenis alat musik A. Harmonis, B. melodis, C. ritmis, D. ensemble. Nah, sekarang recorder atau suling itu termasuk jenis alat musik melodis. Jadi jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 16. Lagu daerah di bawah ini yang berjudul Si Patokaan berasal dari A. Sumatera Utara, B. Sulawesi Utara, C. Sulawesi Selatan, D. Sumatera Selatan. Pastinya lagu tersebut yang berjudul Si Patokaan berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 17. Not yang tertera pada layar ini disebut not berapa, bernilai berapa ketukan. Nah, sekarang dilihat dari bentuknya, tidak diarsir bagian tengahnya, kemudian memiliki satu tiang, itu adalah not setengah yang bernilai 2 ketuk. Jawabannya adalah A. Soal nomor 18. Jenis suara tinggi pria disebut A. sopran, B. tenor, C. mezzo-sopran, D. bariton. Sopran itu adalah suara perempuan atau wanita dewasa yang paling tinggi. Kemudian tenor adalah suara tinggi untuk pria dewasa. Jadi jawabannya B. Soal nomor 19. Jenis suara rendah wanita dewasa. A. sopran, B. tenor, C. mezzo-sopran, D. alto. Nah, sekarang dari 4 pilihan jawaban ini,
ada 3 suara wanita dewasa, yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto. Sedangkan tenor adalah suara pria dewasa. Nah, sekarang pertanyaannya, suara rendah wanita dewasa adalah alto. Jawabannya adalah D. Soal nomor 20. Lagu kebangsaan Indonesia Raya mulai dinyanyikan pada hitungan keberapa ketika tangan dirigen ke arah mana? Nah, yang kalian harus tahu bahwa lagu Indonesia Raya ini yang diciptakan oleh W.R. Supratman itu biramanya 4/4, hitungan keempat saat mulai. Kemudian posisi birama 4/4, hitungan keempat itu berarti tangannya digerakkan ke atas. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 21. Notasi angka ini, sol, titik, titik, titik. Bila dipindahkan ke dalam not balok memakai not. Nah, sekarang dalam satu birama itu menggambarkan adalah birama 4/4. Nah, bila kita pindahkan ke not balok, maka akan berubah menjadi yang seperti terlihat pada pilihan jawaban D. Karena pada pilihan jawaban D itu merupakan not penuh atau not yang bernilai 1 dan memiliki 4 ketukan. Jadi, kalau dilihat dari biramanya sol, titik, 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 itu berarti memiliki 4 ketukan dalam satu birama tersebut. Berarti sama dengan jika kita mengubah menjadi not balok, ada seperti pada tertera di gambar D, yaitu not penuh atau not 1 nilainya. Memiliki 4 ketukan. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 22. Di bawah ini ada 3 jenis suara wanita kecuali A, alto, mezzo-sopran, tenor, sopran. Tadi sudah sempat dimunculkan soal semacam ini, yaitu bahwa suara wanita dari yang paling tinggi adalah sopran, menengah adalah atau sedang adalah mezzo-sopran, kemudian suara rendah yaitu alto. Berarti mana yang tidak termasuk suara wanita adalah tenor. Karena tenor itu adalah merupakan suara tertinggi dari laki-laki dewasa atau pria dewasa. Kemudian setelah tenor di bawahnya adalah bariton dan suara rendah laki-laki dewasa adalah bass. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah C. Soal nomor 23. Bentuk vokal grup gaya kapel dan tanpa alat musik pengiring kita sebut A. Nasyid, B. Ensemble, C. Lagu kanon, D. Akapela. Sangat mudah jawabannya. Kalau menyanyikan tanpa diiringi alat musik pengiring adalah disebut akapela. Jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 24. Tentukan judul lagu dari penggalan bait lagu berikut. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Pilihannya adalah A. Lagu yang berjudul Bendera Merah Putih, B. Garuda Pancasila, C. Syukur, D. Berkibarlah Benderaku. Nah, dari petikan lagu tersebut merupakan bagian dari lagu Berkibarlah Benderaku. Jawabannya adalah D. Soal nomor 25. Berikut ini lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat. A. Surilang, B. Ondel-ondel, C. Keroncong Kemayoran, D. Bubui Bulan. Jadi, kalau kita lihat dari 4 pilihan jawaban ini, yang berasal dari Jawa Barat adalah lagu Bubui Bulan. Sedangkan lagu Surilang, Ondel-ondel, dan lagu Keroncong Kemayoran itu berasal dari Betawi, DKI Jakarta. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 26. Not pada gambar di samping disebut not A. 1/8, setengah, C. 1/4, D. Not penuh. Nah, di sini ada tiang, ada juga satu bendera, maka ini disebutnya sebagai not 1/8.
Soal nomor 27. Notasi angka ini ada angka 4, kemudian diberikan tanda garis miring memotong angka tersebut. Itu dibacanya adalah A, Fa, Fis, F, V. Nah, kalau angka 4 itu tidak diberikan tanda garis miring yang membelah angka tersebut, itu dibacanya tetap Fa. Tapi kalau angka 4 ini diberikan tanda garis miring sehingga memotong angka tersebut, maka dibacanya not angka tersebut adalah V. Itu not Fa dengan naik setengah nada menjadi V. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 28. Tifa adalah salah satu jenis alat musik asli dari Indonesia dan termasuk dalam jenis alat musik A, pukul, B, tiup, C, gesek, D, petik. Nah, tifa itu termasuk ke dalam alat musik yaitu pukul. Jawabannya adalah A. Soal nomor 29. Gitar termasuk ke dalam jenis alat musik A, ritmis, B, harmonis, C, pentatonik, D, antagonik. Nah, gitar itu termasuk dalam alat musik yaitu harmonis. Berikutnya soal nomor 30. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis Indonesia yang menciptakan lagu A, Rayuan Pulau Kelapa, B, Satu Nusa Satu Bangsa, C, Berkibarlah Benderaku, D, Syukur. Yang diciptakan oleh Ismail Marzuki adalah Rayuan Pulau Kelapa. Jadi jawaban di sini adalah A. Soal nomor 31. Perhatikan gambar alat musik berikut. Nah, pada gambar tersebut tampak ada gambar alat musik yang disebut sebagai angklung. Nah, berdasarkan sumber bunyinya, alat musik tersebut tergolong ke dalam A, idiofon, B, membranofon, C, aerofon, D, kordofon. Nah, ini termasuk ke dalam jenis alat musik idiofon. Soal nomor 32. Dalam mewarnai motif ragam hias tradisional, lebih banyak menggunakan warna alam. Pertanyaannya, sifat dari warna alam atau pewarna alam adalah A, mudah luntur, B, tidak mudah luntur, C, cemerlang, D, tahan terhadap sinar matahari. Nah, salah satu sifat dari pewarna alami adalah mudah luntur. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 33. Kapuk randu dan kapas adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan tekstil dan termasuk ke dalam kelompok bahan A, sintetis, B, buatan, C, alam, D, tiruan. Mudah sekali jawabannya bahwa kapuk randu dan kapas merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan tekstil masuk ke dalam jenis bahan alami. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 34. Kain yang terbuat dari bulu domba memiliki kesan kasar dan berkerut adalah kain A, wool, B, goni, C, polyester, D, nilon. Yang termasuk ke dalam kain yang terbuat dari bulu domba ini disebutnya adalah kain wool. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 35. Proses penerapan ragam hias pada batu hitam dilaksanakan dengan memilih A, membentuk, B, membutsir, C, melukis, D, memahat. Nah, pada batu hitam ataupun jenis batu apapun, jika kita ingin membuat ragam hias itu bisa dilakukan dengan teknik memahat. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 36. Proses penerapan ragam hias dari bahan rotan paling tepat memilih teknik A, menganyam, B, melukis, C, menyulam, D, membentuk. Nah, kita menggunakan bahan rotan itu
ragam hias yang akan kita buat? Pastinya dengan teknik menganyam. Jawabannya adalah A. Soal nomor 37. Penggunaan bahan naptol untuk pembuatan ragam hias pada kain dilakukan dengan teknik A. Celup dan colet, B. Celup, C. Colet, D. Cetak saring. Nah, ini penggunaan bahan naptol untuk pembuatan ragam hias pada kain itu biasanya digunakan dengan dua teknik, yaitu teknik celup dan teknik colet. Jawabannya adalah A. Soal nomor 38. Proses pembuatan kain dari helaian benang untuk menghasilkan motif-motif tertentu. Nah, ini menggunakan bahan dasarnya helaian benang, kemudian dihasilkan motif. Ini biasanya melalui proses A. Songket, B. Sulam, C. Batik, D. Tenun. Jawabannya yang benarnya adalah tenun. Jadi jawabannya D. Soal nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini pada gambar ini tampak beberapa jenis pewarna alami. Ya, jadi jawabannya adalah A. Bukan campuran, bukan buatan, bukan kimiawi, tapi itu benar-benar diperoleh dari bahan yang tersedia di alam secara langsung, sehingga termasuk bahan pewarna alami. Walaupun ini memang lebih mudah luntur. Soal nomor 40. Karya kerajinan tekstil khas Indonesia yang telah menjadi warisan budaya adalah A. Cetak saring, B. Sulam, C. Jahit perca, D. Tenun. Jawaban benarnya adalah tenun. Ini banyak sekali dijumpai seperti di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Ambon, juga di wilayah-wilayah yang lain masih banyak sekali. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 41. Perhatikan gambar berikut. Tampak sekali gambar di sini menunjukkan jenis pewarna A alami buatan campuran asli. Ini merupakan contoh pewarna buatan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 42. Untuk melukis ragam hias pada kaos dapat digunakan A. Cat tembok, B. Cat akrilik, C. Cat air, kemudian D. Cat minyak. Yang paling tepat kita gunakan pada saat kita melukis ragam hias pada kaos adalah menggunakan cat akrilik. Jawabannya adalah B. Soal nomor 43. Perhatikan motif ragam hias berikut. Di sini gambarnya cukup jelas ya, bahwa gambar ragam hias tersebut menunjukkan motif A. Megamendung dari Cirebon, ondel-ondel dari Betawi, parang rusak dari Jawa Tengah, kawung dari Jawa Tengah. Ini mudah sekali untuk dijawab bahwa ini merupakan motif ragam hias adalah motif ondel-ondel dari Betawi, DKI, Jakarta. Soal nomor 44. Perhatikan motif ragam hias berikut. Nah, tampak pada gambar tersebut menunjukkan motif ragam hias A. Flora, B. Fauna, C. Figuratif, D. Geometris. Mudah sekali jawabannya itu merupakan motif ragam hias fauna. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 45. Perhatikan motif ragam hias berikut. Sekarang simak baik-baik itu gambarnya. Itu merupakan ragam hias dari mana dan apa namanya. Apakah Megamendung dari Cirebon, apakah motif ondel-ondel dari Betawi, atau motif parang rusak dari Jawa Tengah, ataukah motif kawung dari Jawa Tengah. Itu merupakan model atau motif ragam hias Megamendung dari Cirebon, Jawa Barat. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 46. Prosedur terakhir dalam melukis bahan kayu adalah A. Menyiapkan alat tulis, B. Membuat sketsa, C. Menyiapkan bahan, D. Memberi cat pelapis atau vernis. Nah, sekarang pada saat kita melukis pada bahan kayu, tahapan terakhirnya itu setelah kita selesai melakukan lukisannya adalah memberikan cat pelapis atau vernis.
Kalau sketsa, menyiapkan bahan alat, itu dilakukan di tahap awal. Nah, apa tujuannya diberikan cat pelapis atau vernis adalah untuk agar lukisan tersebut pada bahan kayu itu lebih awet, kemudian tidak mudah pudar. Ya. Jadi perlu diberikan vernis. Jawabannya adalah D. Soal nomor 47. Alat untuk mengukir bahan kayu adalah A. Palu dan paku, B. Batu dan mata pahat, C. Mata pahat dan paku, D. Palu dan mata pahat. Dua alat yang digunakan untuk mengukir kayu adalah palu dan mata pahat. D. Soal nomor 48. Proses penerapan ragam hias pada batu hitam dilaksanakan dengan memilih teknik A. Membentuk, B. Membutsir, C. Melukis, D. Memahat. Nah, di sini pada batu itu biasa dilakukan dengan teknik memahat sehingga terbentuk hasil karya seni yang indah. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 49. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dibuat dengan cara A. Mengukir, B. Membatik, C. Menganyam, D. Menyulam. Nah, pada bahan kayu ini biasanya teknik pembuatan ragam hiasnya adalah dilakukan dengan cara mengukir, walaupun bisa juga dengan cara melukis. Tapi di sini pilihannya mengukir, membatik, menganyam, menyulam, maka yang paling tepat adalah dilakukan dengan teknik mengukir. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 50. Yang bukan sifat dari bahan katun berikut ini adalah A. Menyerap air, B. Mudah kusut, C. Dapat disetrika dengan temperatur panas, D. Tidak mudah kusut. Nah, ciri dari katun itu dia termasuk jenis kain yang mudah kusut, kemudian mudah menyerap air, dan dapat disetrika dengan temperatur yang cukup panas. Sehingga yang bukan adalah tidak mudah kusut. D. Soal nomor 51. Membatik, menenun, dan melukis adalah cara penerapan ragam hias pada A. Kertas, B. Kayu, C. Tekstil, D. Batu. Jika seseorang melakukan pembuatan ragam hiasnya dengan cara membatik, kemudian menenun, dan juga melukis, itu dilakukannya pada tekstil. Jawabannya adalah C. Soal nomor 52. Memiliki rasa sejuk ketika digunakan dan banyak menyerap air adalah sifat dari bahan A. Katun, B. Sutra, C. Wool, D. Nilon. Ini sangat mudah sekali untuk dijawab pertanyaan ini, bahwa jenis bahan yang menyerap air kemudian lebih sejuk digunakan adalah ciri dari katun. A. Soal nomor 53. Dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu akan menghasilkan bahan pewarna A. Buatan, B. Alami, C. Kayu, D. Kain. Mudah sekali untuk dijawab bahwa ini merupakan bahan pewarna alami. Jawabannya adalah B. Soal nomor 54. Perhatikan gambar ragam hias pada gambar tersebut. Itu merupakan ragam hias A. Flora, B. Fauna, C. Figuratif, D. Geometris. Ini mudah sekali diidentifikasi, yaitu jenis ragam hias geometris. Soal nomor 55. Proses pembuatan kain dari helaian benang untuk menghasilkan motif-motif tertentu disebut A. Songket, B. Sulam, C. Batik, D. Tenun. Jawaban benarnya adalah D. Tenun. Nah, anak-anak semuanya, demikianlah pembahasan contoh-contoh soal penilaian akhir tahun kelas 7 untuk mata pelajaran seni budaya. Ibu percaya bahwa kalian semuanya pasti sudah memahami materi ini.